Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan masuk pada hari yang ketiga dari seminggu bersama dengan Sang Gembala Agung kita. Kita akan melihat pada bagian atau hari yang ketiga ini adalah Ia memenuhi segala keperluanku, dan itu adalah eksposisi dari Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama. Saya mau gambarkan kembali ulang semua profet seperti ini, dan kita akan melihat pada bagian ini yaitu tentang Daud. Kita melihat pengalaman Daud seperti apa ketika dia berkata, Adonai Roi, artinya Tuhanlah gembalaku. Ya, oke, kita coba lihat apakah Tuhan mengembalakan Daud juga. Saya katakan ya, tetapi model daripada tipe domba menurut Daud adalah dia adalah domba yang baik, yang menurut kepada Tuhan. Walaupun dia melakukan dosa, tetapi hampir sebagian hidupnya juga dia menurut apa kata Tuhan. Ketika tidak boleh membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Ketika harus berperang modelnya seperti ini, dia menurut kepada Tuhan. Dan kadang-kadang ketika dalam pergumulan yang berat, dia datang kepada Tuhan. Saudara, coba kita melihat siapa seorang Daud itu. Bagaimana refleksinya ketika dia berhasil melawan akan Sang Goliat. Saudara, ketika dia akan melawan Sang Goliat, kita harus melihat latar belakangnya juga, bahwa ketika dia datang ke perkemahan dan mereka sedang melawan Goliat, dan Goliat sedang berkoar-koar siapa yang bisa melawan dia. Di sini dikatakan bahwa ada persyaratan ketika orang menerima tantangan Goliat dan mengalahkan Goliat, maka dia akan menerima kekayaan yang besar. Bukan itu saja, raja akan memberikan anak perempuannya dan menjadikannya menantu raja. Dan seluruh keluarganya juga akan dibebaskan dari pajak. Ini hal menarik karena apa? Hal ini 3 kali ditanyakan oleh Daud kepada orang sekitarnya. Apa yang akan dapat kalau menghadapi akan Goliat? Ini adalah apa? Pemenuhan daripada segi ekonomi. Tuhan memimpin Daud anaknya, dan ketika Daud membutuhkan itu Tuhan berikan. Sehingga Daud berkata, takkan kekurangan aku. Coba kita melihat dulu akan videonya seperti apa. Nah, inilah Daud ketika dia harus berhadapan dengan Goliat yang begitu besar. Ya, dari segi ukuran tubuh tidak dapat dibandingkan, dan itu menjadi olok-olokan daripada Goliat. Tetapi Daud ini lihat dengan tenang. Dia punya satu kepercayaan bahwa di belakangnya ada Allah yang menjaga dia, yang menuntun dia, yang menggembalakan dia. Apapun yang dilakukan oleh Goliat tidak mempengaruhinya. Dia hanya fokus untuk mengalahkan akan Goliat. Dia punya kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Hanya dengan pengumpan yang biasa saja, ya, di mana dia sudah sering dalam kehidupannya untuk melakukan akan membunuh daripada binatang buas. Itu yang menjadi kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan yang menuntunnya. Dan itulah yang menjadi kekuatannya ketika dia lepas dari bahaya apapun karena ada gembala yang menuntunnya. Tuhan gembalanya itu melepaskannya. Dan yang terjadi dengan Goliat demikian juga, bahwa Tuhan melepaskan dia dari bahaya. Jadi kalau 3 yang di atas itu adalah berbicara tentang ekonominya diselesaikan, dia juga melepaskan dari segala mara bahaya. Apapun bahaya yang dihadapi oleh Daud, Daud percaya ada Tuhan yang akan melepaskannya. Saudara, yang terakhir sebenarnya dia mau katakan, aku mau bela nama Tuhan, jangan dicemoohkan. Ya, ini adalah kebutuhannya pribadi, dia ingin nama itu disembah. Makanya ketika Goliat berkuar-kuar dan menghujat nama Tuhan, dia punya motivasi harus membela nama Tuhan. Harus menunjukkan bagaimana gembala itu dihormati dan dihargai luar biasa oleh Daud. Ini adalah merupakan pengalaman-pengalaman Daud ketika dia berjalan dengan Tuhan. Dia tahu ada gembala yang menuntunnya, sehingga kita bisa melihat sebuah karya yang luar biasa ketika dia menyatakan
dalam Mazmur itu pada ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Kalau di dalam King James dikatakan, The Lord is my shepherd, I shall not want. Aku tidak punya keinginan lagi, aku tidak punya kebutuhan lagi. Karena apa? The Lord yang adalah shepherd, yang adalah gembalaku, dia mengembalakanku, dia akan memenuhinya. Atau NLT, New Literal Translation, dikatakan, The Lord is my shepherd, I have all that I need. Aku punya semua yang aku butuhkan. Itu ketika dia menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Saya mengajak kita untuk melihat ini lebih jelas dari bahasa Ibrani. Dikatakan, Mizmor le David Adonai Roy, ya, kemudian dikatakan Lo Esar, ya, Adonai Roy Lo Esar, ya, mau dikatakan seperti ini, Adonai adalah Tuhan, ya. Nah, dia katakan bahwa Tuhan itu mengembalakanku, karena kata kerja yang dipakai, dan itu adalah partisipasi. Artinya apa? Ketika Tuhan mengembalakan kita, kita ikut partisipasi dalam pengembalaan Tuhan. Artinya kita menjadi domba yang taat kepada Sang Pengembala. Nah, itu yang mau dinyatakan oleh Daud ketika dia bilang, Tuhan mengembalakan aku, sehingga apa? Aku akan ikut partisipasi biar digembalakan olehnya, biar dipimpin dan dituntun oleh Tuhan yang luar biasa, sehingga dia tidak takut ketika dia menghadapi Goliat seperti tadi. Nah, di sini dikatakan lo, artinya tidak apa? Dia bilang, aku tidak ingin lagi apa-apa. Ya, itu adalah kata kerja sederhana, aku tidak ingin lagi apa-apa, bahkan karena itu imperfect, aku tidak ingin lagi, aku tidak ingin lagi, aku tidak ingin lagi. Karena belum selesai. Aku terus tidak ingin apalagi, yang lain lagi. Karena apa? Aku sudah punya seseorang, aku punya gembala yang mengembalakanku, yang menjagaku, memenuhi segala kebutuhanku. Ya, itu yang Daud ingin katakan pada kita. Dan ketika dia katakan esar, artinya tulek, aku tidak kekurangan kok. Aku tidak butuh apa lagi yang lain di luar Tuhan. Dan dia katakan decrease, ya, agak salah tulisannya, decrease, ini artinya penurunan. Artinya aku tidak akan turun. Aku tidak akan drop. Karena apa? Tuhan itu yang menyupport semua kebutuhanku. Saudara yang terkasih, ketika kita diperhadapkan pada ini, bagaimana kita percaya? Saya ingin kita menyanyikan lagu ini, lagu yang luar biasa. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama. Ini adalah sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 19. Dikatakan bahwa Keperluan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Saya membayangkan bagaimana Allah memenuhi kita karena kita adalah dombanya, gembalaannya, dan dia memberikan kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Kita tidak bisa mengerti kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. tiada yang mustahil. Dan itu tidak ada mustahil Yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Luar biasa Tuhan. Karena apa? Segala hal itu dalam kekuatan kuasa-Nya yang ajaib dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa katakan luar biasa ini. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan
kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Amin. Di dalam Yesus Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dalam Kristus dan Dia menjadi gembala kita, akan menjadi hal yang luar biasa bahwa Dia memenuhi kita dengan segala kemuliaannya, kekayaannya. Saya mau kita refleksikan ini dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita berkata bahwa apakah Tuhan sudah memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita? Saya katakan ya. Hanya kita belum mengerti yang dia berikan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita yang membawa kita menuju kemenangan. Karena apa? Dia katakan tidak kekurangan kau. Tidak akan turun juga engkau. Karena apa? Dia memenuhi. Hanya kadang kita tidak mengerti. Ketika kita mengerti dan kita senantiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang kuat. Hanya perlu apa? Percaya kepadanya. Jangan percaya kepada yang lain atau jangan mulai takut, ragu, dan khawatir. Tapi percaya kepadanya bahwa Dia akan memenuhi segala sesuatu kebutuhan kita menurut kekayaannya yang luar biasa. Saya mengajak kita untuk apa? Untuk juga dengan cara yang ajaib kita percaya Dia akan memenuhinya. Walaupun kita tidak mengerti sekarang, walaupun COVID ini membuat kita terpuruk kehidupan ekonomi kita, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan untuk menopang kita, untuk menolong kita. Karena Dia Allah yang baik dan Dia adalah gembala. Ingatlah bahwa Dia menggembalakan kita. Ya, karena Dia menggembalakan kita seperti dan Dia adalah Allah, segala sesuatu akan Dia penuhi. Hanya butuh just believe, hanya untuk percaya kepadanya, dan percaya kepadanya. Saya berharap membawa kita untuk semakin mengerti bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita dan kita tidak akan pernah kekurangan karena Dia menjagai jalan kita. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.